Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin memaparkan materi mengenai kebijakan dan inovasi peningkatan profesionalisme guru yang beranggotakan Fitriani dengan NIM 2007446, kemudian ada Feni Nugraha dengan NIM 2003586, dan yang terakhir Risma Hayati Fauzia dengan NIM 2006108. Simak videonya ya. Baik, pembahasan materi yang pertama mengenai pengertian profesionalisme guru. Profesionalisme merupakan sikap seorang profesional, dan profesional berarti melakukan sesuatu sebagai pekerjaan pokok sebagai profesi, dan bukan sebagai pengisi waktu luang atau sebagai hobi belaka. Kata profesi berasal dari bahasa Yunani, yaitu propaino yang berarti menyatakan secara publik, dan di dalam bahasa Latin disebut dengan profesio, yang digunakan untuk menunjukkan pernyataan publik yang dibuat oleh seseorang dengan maksud menduduki suatu jabatan publik. Adapun guru yang profesional itu sendiri adalah guru yang berkualitas, berkompeten, dan guru yang dihendaki untuk mendatangkan prestasi belajar serta mampu mempengaruhi proses belajar siswa yang nantinya akan menghasilkan prestasi belajar siswa yang lebih baik. Pembahasan materi yang kedua mengenai peran guru profesional atau tenaga kependidikan. Peran guru profesional yaitu sebagai desainer atau perancang pembelajaran, edukator, manajer, administrator, supervisor, inovator, motivator, konselor, fasilitator, dan evaluator. Peran guru profesional atau tenaga kependidikan diantaranya yang pertama, tenaga kependidikan sebagai pendidik dan pengajar, yakni harus memiliki kestabilan emosi, ingin memajukan peserta didik, bersifat realistis, jujur, dan terbuka, kemudian peka terhadap perkembangan terutama dalam inovasi pendidikan. Yang kedua, tenaga kependidikan sebagai anggota masyarakat. Untuk itu, kita harus menguasai psikologi sosial, harus memiliki pengetahuan tentang hubungan antar manusia, dan sebagai anggota masyarakat harus memiliki keterampilan membina kelompok. Dan yang ketiga, tenaga kependidikan perlu memiliki kepribadian menguasai ilmu kepemimpinan, yang dimana menguasai prinsip hubungan manusia, teknik berkomunikasi, serta menguasai berbagai aspek kegiatan organisasi yang ada di sekolah. Dan yang keempat, tenaga kependidikan sebagai pengelola proses belajar mengajar, yakni tenaga kependidikan yang harus mampu dan menguasai berbagai metode mengajar dan harus mampu menguasai situasi belajar mengajar di dalam kelas maupun di luar kelas. Selanjutnya ada syarat-syarat menjadi guru profesional. Dilihat dari tugas dan tanggung jawabnya, tenaga kependidikan ternyata untuk menyandang pekerjaan dan jabatan tersebut dituntut beberapa persyaratan. Menurut Muhammad Ali, yang pertama yaitu ada menuntut adanya keterampilan yang berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam. Yang kedua, menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya. Yang ketiga, menuntut tingkat pendidikan keguruan yang memadai. Yang keempat, adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakan. Yang terakhir atau yang kelima, memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan. Untuk itulah seorang guru harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk memenuhi panggilan tugasnya, baik berupa in-service training, diklat atau penataran, maupun pre-service training, pendidikan keguruan secara formal. Secara khusus, sebagai sebuah profesi keguruan, ada beberapa kriteria seorang guru. Menurut versi National Education Association, guru berarti jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual, menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus, memerlukan persiapan profesional yang lama, memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan, menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen, menentukan standarnya sendiri, lebih mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi, mempunyai organisasi profesional dan kuat dan terjalin erat. Baik, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi profesionalisme guru. Faktor-faktor yang mempengaruhi guru profesional antara lain, yang pertama yaitu ada status akademik. Pekerjaan guru adalah pekerjaan yang bersifat profesi. Secara sederhana, pekerjaan yang bersifat profesi adalah pekerjaan yang hanya dilakukan oleh mereka yang secara khusus dipersiapkan untuk itu dan bukan untuk pekerjaan lainnya.
Untuk menciptakan tenaga-tenaga profesional tersebut, pada dasarnya di sekolah dibina dan dikembangkan dari berbagai segi, di antaranya yaitu segi teoritis, yaitu di lembaga atau sekolah-sekolah keguruan yang membina dan menciptakan tenaga-tenaga profesional. Ini diberikan ilmu-ilmu pengetahuan selain ilmu pengetahuan yang harus seperti ilmu mendidik, ilmu jiwa, didaktik, metodik, administrasi pendidikan, dan sebagainya. Kemudian segi praktis, yaitu secara praktis dapat diartikan dengan berdasarkan praktek adalah cara melakukan apa yang tersebut dalam teori WJS Parwadamitra. Biasanya orang yang keadaannya dalam paksaan orang lain, maka dalam melaksanakan haknya itu dengan merasa terpaksa. Dalam melakukan sesuatu akan lebih berhasil apabila disertai dengan adanya rasa mencintai terhadap apa yang dilakukannya itu. Yang keempat, ada berkepribadian. Secara bahasa, kepribadian adalah keseluruhan sifat-sifat yang merupakan watak seseorang. Dalam proses belajar mengajar, kepribadian seorang guru ikut serta menentukan watak kepada siswanya. Dalam proses belajar mengajar, kepribadian seseorang sangat menentukan terhadap pembentukan kepribadian siswa untuk menanamkan akhlak yang baik sebagai umat manusia. Seorang guru dalam proses belajar mengajar harus memiliki kompetensi tersendiri agar dapat menuju pendidikan yang berkualitas, efektif, dan efisien, serta mencapai tujuan pembelajaran. Untuk itu, memiliki kompetensi tersebut, guru perlu membina diri secara baik, karena fungsi guru adalah membina dan mengembangkan kemampuan peserta didik secara profesional dalam proses belajar mengajar. Kompetensi tersebut antara lain, yang pertama ada kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan potensi yang dimiliki peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, serta pengevaluasian hasil belajar. Yang kedua ada kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang bermental sehat dan stabil, dewasa, arif, berwibawa, kreatif, sopan santun, disiplin, jujur, dan rapi, serta menjadi uswatun hasanah bagi peserta didik, seperti yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa seorang guru harus ingarsel sung tolodo, ing madyo mangun karso tuturi handayani. Yang ketiga ada kompetensi profesional, yaitu kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara mendalam dan memiliki berbagai keahlian di bidang pendidikan, meliputi penguasaan materi, pemahaman kurikulum dan pengembangannya, pengelolaan kelas, penggunaan strategi, media, dan sumber belajar, memiliki wawasan tentang inovasi pendidikan, memberikan bantuan dan bimbingan kepada peserta didik, dan lain-lain. Yang terakhir, ada kompetensi sosial, yaitu kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi baik dengan peserta didik, orang tua peserta didik, dan masyarakat, sesama pendidik dan dapat bekerja sama dengan Dewan Pendidikan atau komite sekolah, mampu berperan aktif dalam pelestarian dan pengembangan budaya masyarakat, serta ikut berperan dalam kegiatan. Selanjutnya ada upaya-upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru. Profesionalisme guru merupakan acuan yang sangat penting bagi peningkatan dunia pendidikan. Nah, adapun cara untuk meningkatkan profesionalisme guru adalah yang pertama, peningkatkan kemampuan guru melalui organisasi profesi. Organisasi profesi guru diantaranya yaitu Persatuan Republik Indonesia atau PGRI, Musyawarah Guru Mata Pelajaran MGMP. Organisasi MGMP ini bertujuan untuk meningkatkan mutu dan profesionalisasi dari guru dalam kelompoknya masing-masing. Dengan terbentuknya organisasi profesi, guru dapat meningkatkan kemampuan dirinya dan berlomba dalam kebaikan dengan sesama teman profesi. Yang kedua, peningkatkan kemampuan guru melalui supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan yaitu proses pemberian layanan bantuan profesional kepada guru untuk meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas-tugas pengelolaan proses pembelajaran secara efektif dan efisien. Nah, dapat disimpulkan bahwa supervisi adalah perbaikan proses. Nah, adapun prinsip-prinsip supervisi yang pertama, supervisi harus mampu menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis. Yang kedua, supervisi harus dilakukan secara berkesinambungan.
Yang ketiga, supervisi pendidikan harus demokratis. Yang keempat, program supervisi pendidikan harus komprehensif. Nah, yang kelima, supervisi pendidikan harus konstruktif. Yang terakhir, supervisi pendidikan harus objektif. Yang ketiga, peningkatan kemampuan melalui kualifikasi dan pembinaan guru. Program kualifikasi guru adalah prakarsa inovatif dan efisien untuk memberikan layanan pendidikan yang memungkinkan tidak mengganggu pelaksanaan tugas-tugas keseharian masing-masing guru. Yang keempat, peningkatan kemampuan guru melalui sertifikasi. Nah, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dikemukakan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidikan untuk guru dan dosen. Sertifikat pendidikan adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Yang kelima, peningkatan kesejahteraan. Nah, agar seorang guru bermartabat dan mampu membangun manusia muda dengan penuh percaya diri, guru harus memiliki kesejahteraan yang cukup. Yang keenam, penyelenggaraan pelatihan dan sarana. Salah satu usaha untuk meningkatkan profesionalitas guru adalah pendalaman materi pembelajaran melalui pelatihan-pelatihan. Nah, diberi kesempatan guru itu untuk mengikuti pelatihan-pelatihan tanpa beban biaya atau melengkapi sarana prasarana. Nah, kesempatan agar guru dapat banyak membaca buku pembelajaran yang dibutuhkan guru untuk memperdalam pengetahuannya. Yang ketujuh, pembinaan perilaku kerja. Nah, studi-studi sosiologi sejak zaman Max Weber di awal abad ke-20 dan penelitian manajemen 20 tahun ke belakang bermuara pada satu kesimpulan utama bahwa keberhasilan pada berbagai wilayah kehidupan ternyata ditentukan oleh perilaku manusia, terutama perilaku kerja. Yang kedelapan, memahami tuntutan standar profesi yang ada. Nah, upaya memahami tuntutan profesi yang ada di Indonesia dan yang berlaku di dunia harus ditempatkan sebagai prioritas utama jika guru ingin meningkatkan profesionalismenya. Nah, yang ke-9, membangun hubungan kesejawatan yang baik dan luas. Nah, upaya membangun hubungan kesejawatan yang baik dan luas dapat dilakukan guru dengan membina jaringan kerja atau networking. Nah, guru harus berusaha mengetahui apa yang telah dilakukan oleh sejawat yang berhasil. Kemudian yang 10, mengadopsi inovasi. Mengadopsi inovasi atau mengembangkan kreativitas dalam memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi agar senantiasa tidak ketinggalan dalam kemampuannya mengelola pembelajaran. Kemudian guru dapat memanfaatkan media dan ide-ide baru di bidang teknologi pendidikan seperti media presentasi, komputer, dan juga pendekatan-pendekatan baru di bidang teknologi pendidikan lainnya. Sekian materi pemaparan mengenai kebijakan dan inovasi peningkatan profesionalisme guru. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah ilmu bagi teman-teman yang menontonnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.